Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadir kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan musalla ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah senantiasa mencurahkan rahmat, amin, dan maghfirahnya, amin. Umur mereka semua Allah jadikan Allah min riyadil jannah, amin. Dan keluarga kita, jemaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, amin, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Kepada kita yang hadir pada pagi hari yang barakah ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya, amin. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalahu as-salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qur Rabbi zidni ilma, amin. Yang saya hormati segenap pengurus Musalla Al-Ma'mur, Bapak Ustaz Zainuddin, pembina dan penasehat daripada Musalla Al-Ma'mur, orang tua kita Bapak Haji Tabrani, Bapak Haji Yatno, dan yang lainnya. Juga yang saya hormati para asatidzah, antaranya Ustaz Kiai Imam Wahyudi, Ustaz Amir Mahmud, Ustaz Khamsin, Al-Ustaz siapa lagi nih? Dadang Amaran, Ustaz Syafi'i Habib, dan para asatidzah yang lain. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, antaranya Bapak Haji Hasib, Bapak Haji Madani bin Haji Madani, Bapak Haji Nurjana Gaus, Bapak Agus SK tadi dari Masjid Al-Bahjah, dan para orang tua kita yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari yang barakah ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang istimewa ini, kita berada di hari Jumat, tepatnya hari yang ke-12 di bulan Sya'ban. Insyaallah mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu, majelis yang paling mulia, di tempat yang paling afdal, baitun min buyutillah, di hari yang
mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumat di bulan yang istimewa, maka kita yakin duduknya kita saat ini di tempat ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mada fi Sya'ban yang berjudul apa saja yang ada di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah kata ulama bahwa bulan Sya'ban ada kemuliaan di pertengahannya, yaitu tepatnya di malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Insyaallah dia akan jatuh pada malam Senin besok. Maka kita akan membahas dan membicarakan hal yang berkaitan dengan kemuliaan daripada malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana ketika kita tahu kadar ukuran kemuliaan sesuatu, maka kita akan memuliakan sesuatu tersebut. Tapi sebaliknya, ada orang yang tidak mengetahui kemuliaan itu, maka dia tidak mengindahkan dan tidak memuliakannya. Maka tujuan kita mengenal dan mengetahui, bahkan memperdalam daripada kemuliaan bulan Sya'ban, lebih khusus lagi malam yang disebut dengan Lailatul Nisfi min Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa nadhkuru ashhara ma warada fi hadha al-bab. أخرج الطبراني وابن حبان عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان ويغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. والمشاحن منافق شرير يبعث الشقاق ويوقد نار العداوة بين المتحابين. وقال ابن الأثير في النهاية المشاحن المعادي والشحناء العداوة إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Kata pengarang kitab Mada fi Sya'ban, Sayyid Al-Syarif Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam kitab ini bahwa banyak dalam hadis yang menyebutkan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban, baik itu hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan ataupun hadis yang dhaif. Tapi beliau mengatakan bahwa aku sebutkan yang pertama ashhara ma warada fi hadzal bab, hadis yang masyhur, hadis yang tenar, yang menjelaskan tentang fadilah malam nisfu Sya'ban. Yang bersumber hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yattali Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Ittala'a yattali'u. Yattali'u maknanya mengawasi, turun lalu mengawasi, mengawasi dan mencari tahu, itu makna yattali'. Turun mencari tahu dan mengawasi. Siapa yang mengawasi dan turun mengamati makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan yattali Allahu ila jami'i khalqih. Allah Subhanahu wa taala turun dan mengawasi, mengamati ila jami'i khalqih, kepada semua makhluknya. Jadi malam nisfu Sya'ban, begitu maghrib besok, Allah mengawasi semua makhluknya. Yattali'. Maka hampir sama artinya dengan asal katanya, hurufnya ada 3, tola'a, tulu'. Ya. Maka ketika matahari disebutnya ada tulu', ada syuruq.
atau isyraq. Saya mau bedain. Mungkin ada keterangan-keterangan yang berbeda, ya. Saya mau meluruskan makna tulu dalam masalah keluarnya matahari, lalu nanti berhubungan dengan sholat isyraq. Ketika matahari pertama kali keluar itu namanya tulu. Berapa sekarang? 5.56 kalau misalnya. Ya, di aplikasi itu 5 lewat 5. Itu namanya tulu, apa artinya? Terbit. Kalau terbit itu baru keluar. Tulu baru keluar matahari. Nah, itu yang dikatakan makruh melakukan sholat 2 rakaat ataupun sholat apa saja. Ketika tulu namanya baru keluar, nongol, ya namanya nongol, keluar tuh matahari. Itu namanya tulu. Sampai kapan dimakruhkan? Tidak boleh kita melakukan sholat dari mulai keluarnya matahari sampai kira-kira matahari naik ukuran 1 tombak. Punya tombak Pak di rumah. Lalu yang nggak punya tombak katanya dikira-kirakan naiknya itu 1 tombak 4 derajat. Bisa nggak ngukurnya pakai derajat? Maka dikira-kirakan lagi 1 derajatnya 4 menit. 4 kali 4 berarti 16. Jadi mulai 5.56 baru keluar. Ya, baru kalau di jam-jam digital baru bunyi doang. Kalau baru bunyi itu baru keluar matahari. Jadi jangan buru-buru sholat. Ya, masih makruh. Kenapa makruhnya? Saat itu 2 tanduk setan membarengi keluarnya matahari. Matahari keluar, di belakangnya ada tanduk setan. Ya, kornai syaitan, kornai, tanduk, kornun 1, kornai ini 2, kornai syaitan, 2 tanduk setan ngikutin itu di belakang matahari. Maka dimakruhkan sampai kira-kira naik 1 tombak atau 4 derajat atau 16 menit. Nah, yang paling gampang kita pakai 16 menit. Itu udah mentok dah 14 menit. Ya, nggak pakai itu udah ngitung, udah sekalian telat-telatnya, karetnya kan gitu. Ya manusia ini kadang ngaret karena dari setan kadang ngaret juga. Ya. Kadang masih ngetem juga takutnya, makanya kalau 12 menit aja, nah takutnya masih ada itu setan. Ya. Gak ada pulang benar-benar dah, kagak pakai karet ya, kagak telat. Ya, itu 16 menit. Begitu dari 5.56 tambahin 16 menit. Nah, berapa itu? 6.10 dah, ya 6.10 atau 6.11 ya. Nah itu sudah masuk sholat isyraq, namanya isyraq namanya naiknya matahari. Kalau tulu keluar, kemudian kalau udah 1 tombak namanya udah naik matahari, itu namanya isyraq atau syuruq. Nah dari situlah sudah kita dibolehkan untuk sholat 2 rakaat yang dikatakan sholat isyraq. Terserah mau lakukan di sini di tempat sholat subuh atau dia pulang nggak pakai itu. Itu masih dibolehkan kita sholat isyraq ya. Ada pendapat yang mengatakan selama memang kita masih dalam wudu yang kita sholat subuh dengannya. Jadi kata Rasulullah SAW, yang tali'u nih keistimewaannya malam nisfu Sya'ban, Allah turun mengawasi seluruh hambanya, seluruh makhluknya, lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Wa yaghfiru li jami'i khalqih. Lalu apa yang Allah berikan ketika Allah turun mengawasi hambanya dan mengampuni kepada seluruh makhluknya? Diampuni semua. Khususnya yang diampuni ini adalah lil mustaghfirin, yang memang meminta ampunan. Ada juga bisa pohon Senin yang masih ngopi aja itu ya, tapi bisa dengan tahu aja. Ya, sungguh celaka orang yang tidak memanfaatkan malam tersebut. Kenapa kita belum tahu tahun besok kita dapatin PKK? Ya, ini yang dikatakan, maka segeralah kita melakukan kebaikan, jangan kita menunda-nunda, berangan-angan yang disebutnya tulul amal, tul panjang, amal angan-angan, berpanjang angan-angan sehingga tidak mau ibadah. Yang ya, ini kita
Gambarkan diri kita satu saat kita dijemput oleh kematian, lalu sudah tidak ada kesempatan lagi kita melakukan kebaikan dan amal-amal soleh. Maka insya Allah mudah-mudahan dari mulai sekarang sampai besok panjang umur kita. Amin. Dari situ dari 10 Sya'ban kita minta lagi panjangin umur kan gitu, ya. Kemudian sampai Ramadan dan seterusnya sampai pada ajal kita dalam keadaan kita meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala turun mengawasi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni kepada mereka yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa lil musyrikin, kecuali pada malam hari itu ada yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Baik itu dia beribadah secara langsung sesuatu selain Allah, namanya musyrik, atau muslim tapi masih berperilaku syirik, perilakunya namanya syirik. Orangnya disebut musyrik. Sholat dia, tapi masih percaya banget dengan batu. Batu kali bangun itu. Keris lah, golok aja. Atau percaya kepada sesuatu, bukan benda, orang, ya. Dukun, para kagak normal, paranormal, para kagak banget kalau dibilang paranormal, dia doang yang normal, ya. Para kagak normal aja, buang semua itu ketika nanti kita masuk malam nisfu Sya'ban supaya kita mendapatkan fadilah, yang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya malam itu dia nisfu, dihidupkan dengan ibadah, diistighfar, dibaca Yasin, besoknya meninggal. Seandainya namanya mati kan nggak bisa tahu, ya. Maka kata Nabi, akhiru dzikra hadhimil ladzat. Banyakin kalian ingat mati, jangan nggak ingat. Banyakin ingat mati. Kenapa? Dengan ingat mati kalian akan segera melakukan kebaikan. Nah, cakep nggak? Habis nisfu malamnya besoknya mati. Cakep nggak? Wah, nggak ada yang jawab. Ini namanya contoh doang. Tapi doa kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Au musyahid. Yang kedua, orang yang tidak diampuni dosanya, rugi, celaka. Orang yang menyimpan permusuhan, dendam sama orang, nggak suka, ya. Musyahid al-mu'adi. Kata Ibnu Al-Azhir dalam kitab Nihayah, al-musyahid al-mu'adi. Musyahid itu artinya orang yang menyimpan permusuhan, al-adawah. A'udzubillah. Maka ya siapapun kita terlepas dari kesalahan ataupun tidaknya kita lepas semua itu, tidak ada masalah sama orang. Ya, nanti kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu doang. Istighfar, taubat, kita lepasin. Si fulan dah saya maafin, si fulan sudah ada sangkut paut lagi. Urusan salah, tapi utang tetap ada. Tidak maafin. Ini masalah dendam. Tapi utang tetap ada. Nah itu. Rawahu Tabrani. Pas banget. Rawahu Tabrani wa Ibnu Hibban fi Sahihih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani. Karena itulah orang tua kita ini dinamain nama orang tuanya mengambil kebaikan dari para ulama as-salafus saleh, ya. Tabrani, Tabrani. Wa ruwa al-Baihaqi, lagi Baihaqi. Ada yang namanya Baihaqi? Ada. Ya. Itu ulama besar juga, hadis dan Tabrani periwayat hadis, ya. Imam Baihaqi periwayat hadis. Min hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kedua tentang fadilah nisfu Sya'ban. Ya. Nah, ini bilangin bini kita, anak-anak kita besok, ya, supaya kumpul datang ke masjid. Alhamdulillah, ya, insyaallah bikin nisfu.
Nggak pakai ngumpet-ngumpet lagi. Ya. Kalau ada yang datang ajak aja yuk sini nisfu Sya'ban. Ya kan tahun kemarin gitu. Ya. Ya kayak apaan kita jadinya. Jadi zaman PKI kan gitu. Biar mau ibadah takut. Gitu. Nah, ini insyaallah semuanya kita syiar. Ya, syiar kita datang masjid mushola. Karena di situ makin banyak jamaah insyaallah ada satu doa pasti yang dijabah. Ya, tujuannya sama, maka kita mendapatkan ijabah. Jadi kabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin karena ini malamnya malam istimewa, malam nisfu Sya'ban. Hadis yang diriwayatkan kali yang pertama dari Mu'adz bin Jabal. Yang kedua ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Atani Jibril alaihi salam faqala hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban walillah fiha 'utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanami kalbin wa la yanzuru Allah fiha ila musyrikin wa la ila musyahinin wa la ila qati'i rahimin wa la ila musbilin wa la ila 'aqin liwalidayhi wa la ila mudmin khamrin ila akhiril hadis. Yang kedua kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah bersabda, kata Nabi, atani Jibril, aku telah didatangi malaikat Jibril alaihi salam. Jadi artinya urusan nisfu Sya'ban Jibril turun langsung juga bawa satu pesan keutamaan tentang malam nisfu Sya'ban. Jibril telah datang kepadaku, faqala, kemudian dia berkata, kata Jibril, hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika malam nisfu Sya'ban, Jibril turun kepada Rasulullah SAW. Hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Kenapa emang? Walillahi fiha 'utaqa minan nar. Dan pada malam itu Allah memberikan pembebasan dari siksaan api neraka. Artinya orang kagak masuk neraka enggak. Qad istaujabu, padahal orang memang udah wajib masuk neraka. Qad istaujabu an-nar, tapi dibebaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Bebas. Hak Allah itu. Ya, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan semuanya. Jadi Allah mau bebasin juga secara langsung tanpa sebab, nggak pakai pertanyaan. Itu hak Allah. Karena disebut hak jaiznya Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Itu satu-satunya sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif apa namanya? Kekuasaan Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah nggak boleh ditanya kenapa melakukan itu. Nggak ada hak kita. Wa hum yus'alun, justru kita entar yang bakal ditanya. Jadi Allah mau ngapain aja bebas. Nah ini diantaranya Jibril turun. Nah, kalau Jibril udah turun agak bohong. Dia bukan hoak lagi udah. Ya. Kenapa katanya? Pada malam itu Allah memberikan utaqa minan nar. Pembebasan dari siksaan neraka bagi orang yang memang sebenarnya dia telah berhak dan pasti masuk neraka, tapi dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Berapa jumlah orang atau hamba Allah yang dibebaskan dari siksaan api neraka? Bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Sejumlah rambut atau bulu kambing suku Bani Kalb. Bani Kalb. Ada suku namanya suku Bani Kalb. Di sini dikatakan wa namu Bani Kalb. Bani Kalb adalah kabilah besar, satu suku yang paling besar. Suku besar itu suku Bani Kalb. Dan hum aktsaru qabailil Arab min aktsariha ghanam. Dan suku yang paling banyak memiliki atau memelihara kambing. Kambingnya dari sekian suku yang banyak di suku-suku Arab itu suku Bani Kalb. Paling banyak suku yang memelihara kambing. Sehingga kata Jibril, nah, sejumlah bulu-bulu kambing yang dimiliki oleh suku Bani, saking banyaknya.
Satu kambing aja kita hitung berapa itu? Kurang kerjaan. Itu 10 kambing, pikir aja udah. Artinya saking banyak, ini bukan satu kambing. Sejumlah bulu kambing suku Bani Kalab. Suku Bani Kalab punya kambing berapa? Paling banyaknya suku yang punya kambing berapa? Apa kita nggak sanggup itu? Subhanallah. Ketika bicara itu maka kita doa mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wala yanzurullahu fiha ila musyrikin, dan Allah tidak memandang, tidak melihat dengan pandangan rahmat. Ya, artinya ini nggak diampunin tadi. Siapa mereka yang berbuat syirik? Wala ila musyahin, yang menyimpan permusuhan, dendam sama orang. Wala ila qati'ir rahim, dan juga kepada orang yang suka memutus silaturahim. Ya Allah, gimana nih? Ya tadi sekarang astagfirullahaladzim, si fulan nggak ada masalah sama saya tadi. Ya, kita maafin dan juga mudah-mudahan dia maafin kita. Ini bagian jalan keluar kita untuk supaya jangan termasuk orang yang dikatakan memutus silaturahim. Kenapa? Saat itu tidak akan diterima doanya dan juga tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wala ila mustilin, dan juga orang yang melewati batas kain atau celananya ketika dia pakai, orang laki nyeret pakai kain, pakai celana nyeret. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi kalau ada tujuan untuk lil khuyala, kesombongan, nah itu yang nggak boleh. Kalau kita kan kebanyakan nggak tahu emang kainnya kegedean, jadi nyeret celananya gombrong, nggak apa-apa, udah nggak masalah itu, jangan takut. Ya, yang tidak boleh itu, yang dilarang itu dengan tujuan. Makanya itu ada hadis innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Kadang kita pakai kain ke bawahan, kadang kita pakai celana kegombrongan. Nah, nggak ada masalah selama tidak ada niat. Wala ila aqil liwalidayhi, dan juga pada malam itu Allah tidak mengampuni dan tidak memandang dengan pandangan rahmat kasih sayangnya kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Wala ila mudmin khamrin, dan juga kepada orang yang senantiasa minum khamr, tukang mabuk. Warwa Imam Ahmad an Abdullah bin Amr, hadis yang ketiga dari Imam Ahmad bin Hanbal, yang bersumber hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li 'ibadihi illa ithnain musyahid wa qatilu nafsin. Lagi yang tadi belum disebut di sini ada, ya, kan tadi musyrik, syahid, apa lagi? Qati'ur rahim, musbilul izar, ya, aqun liwalidayh, durhaka kepada orang tua, dan yang minum-minuman mabok. Ini lagi kan. Allah Subhanahu wa taala mengawasi pada malam nisfu Sya'ban kepada seluruh hambanya. Kemudian Allah ampuni itu hamba-hambanya semua. Apalagi khususnya yang beristighfar dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Illa itsnain, kecuali dua orang atau dua kelompok orang. Yang pertama musyahid, dari itu orang yang menyebar permusuhan, wa qatilu nafsin, dan yang membunuh orang. Yang bunuh kemarin tuh, yang bunuh 16 kali. Ada yang bunuh kan? Ada yang mati sendiri. Ada yang bunuh. Kagak apa pelornya? Tahu pelor? Dulu ada pelor tuh, mak pelor. Itu ada yang bunuh tuh. Nah, yang membunuh, seandainya dia berdoa atau dia hidupkan, dia ikut isfu dah, nggak diterima doanya, tidak ada ampuni dosa-dosanya sampai apa? Taubat, mengakui kesalahannya, ngaku dah sama keluarganya, ngomong, kan jelas jadi. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang keempat, wa akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah 'an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat waqittu an-nabiyya fa akhrajtu fa idan huwa fil baqi'. Apa Nabi ngerjain itu nisfu Sya'ban. Nih hadis yang keempat. Kata Sayyidah Aisyah,
Satu malam aku lagi tidur, tiba-tiba aku raba-raba kagak ada. Di samping kosong. Kata Sayyidah Aisyah, aku raba-raba kosong. Faqidtun Nabi. Kalau bininya banyak, kan Nabi kan istrinya banyak. Lagi tidur sama bini yang ini. Tahu-tahu tengah malam kagak ada. Prasangkanya Tempat yang lain. Gilir. pindah ke yang aku nih. Pos 2, ketiga. Itu kata Sayyidah Aisyah itu normal. Fa kharajtu fa idzan huwa fil baqi. Aku keluar, tiba-tiba aku lihat beliau Rasulullah SAW lagi ada di Baqi. Baqi al-Gharqad. Itu kuburan Baqi ya. Dari kuburnya Rasulullah ke arah sana itu kelihatan Baqi. Nabi nggak tahunya lagi di situ. Rafi'an ra'sah ila sama, sambil mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, Nabi lihat ada Sayyidah Aisyah datang. Akunta takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluh. Aisyah, apakah kau takut dibohongi oleh utusannya Allah? Maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kata Nabi, aku nggak kemana-mana, tenang aja. Ini emang giliran inti. Tenang aja udah. Ya, Sayyidah Aisyah pun tahu karena Nabi nggak kemana-mana. Yang ada justru Nabi lagi di Baqi, lagi sedang berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Sayyidah Aisyah. Fakultu dhanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik. Kata Sayyidah Aisyah, aku menyangka engkau ya Rasulullah lagi mendatangi sebagian istrimu yang lain. Wajar perasaan ya. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah? Faqala inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'i dunya fayaghfiru li akthar min 'adadi syahri ghanami kalb. Di sini tambahin lagi keterangan. Kalau tadi hadis yang pertama yang kedua, kayaknya ampunan Allah, pembebasan dari neraka sejumlah bulu kambing yang dimiliki oleh suku Bani Kalab, tapi di sini lebih lagi. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun pada malam nisfu Sya'ban, makanya turunnya Allah itu urusannya Allah, perintahnya Allah. Sekelangit dunia. Untuk apa? Dan maka mengampuni li akthar, lebih banyak dari jumlah bulu kambingnya suku Bani. Jadi nggak sama sejumlah itu, tapi seandainya ada 1 juta atau puluhan juta itu kambing dia punya, lebih dari itu kan? Karena ini menunjukkan kemurahannya Allah. Jadi nggak sama, tapi lebih lagi seandainya dia punya kambing 1 juta kambing ataupun lebih, maka Allah mengampuni lebih dari itu. Ya, dari hitungan bulunya. Fa yaghfir li akthar min 'adadi syahri ghanami kalab. Berapa ini? Ini habisnya banyak ya Pak. Ya, ada 17. Itu baru berapa ya? Ya minimal tadi. Ya, kita sudah tahu yang pertama bahwa ini malam nisfu Sya'ban begitu luar biasa. Jibril turun kepada Rasulullah SAW memberikan jaminan ampunan, doa ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadisnya, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang doa tidak bakal ditolak. 5 malam ini dalam 1 tahun kalian hidupkan, kalian isi, maka doa kalian tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya malam nisfu Sya'ban. Maka nanti yang kita baca adalah surah Yasin 3 kali. Yang pertama kita niatkan panjang umur, sehat, walafiat dalam taat kepada Allah. Panjang umur, sehat mintanya ya. Panjang umur, sehat, kemudian sehat itu kita bisa gunakan untuk ibadah. Minta tuh. Kok sampai ke begitu? Kenapa kata Nabi? Yasin 5 quri'at lah. Kenapa kita baca-baca waqiah atau yang lain nggak ada tuntunan kayak begini? Adapun surah Yasin kok sampai ada niatnya? Karena kata Nabi, surah Yasin tergantung apa yang kita niatkan waktu kita baca. Nah, makanya begitu. Maka sampai baca Yasinnya nggak sekali. Berapa? 3, karena niat kita banyak. Mumpung yang ini ada hadisnya kata Nabi, itulah Yasin itu tergantung apa yang kita niatkan ketika kita bacanya, maka banyakin niat-niat. Nah, di antaranya
Dan yang pertama kita niat panjang umur, sehat walafiat, bi taatillah, dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niatin lagi. Apa? Rizaatil rizq, diluaskan rezeki kita, diberikan keberkahan dalam hidup kita. Itu maknanya luas rezeki, bukan banyak aja tapi berkah. Ya. Dan rezeki bukan yang kelihatan doang, materi, harta, jabatan, bakat ataupun yang lainnya, tapi rezeki juga termasuk di dalamnya adalah kesehatan, kecerdasan, semangat ibadah, itu namanya rezeki. Mau ngaji kemana itu namanya rezeki. Ya, jadi orang jangan salah paham. Dari kemarin di 10 ngomong lagi, dari kemarin udah di 10 minta kaya, langsung ngontrak aja sekarang. Karena kekayaan bukan cuma duit, tapi kekayaan itu ketenangan, as-sakinah. Inna Allah yanzilus sakinah. Apalagi ketenangan itu yang memberikan hanya Allah, nggak ada yang bisa ngasih ketenangan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Biarin dah, biar kata makan cuman ame tempe. Apa lagi? Enak. Tempe sama tahu ya rendah. Yang penting duit 10 juta ada. Amin. Ya. Pokoknya kita kerjain aja dah. Usahakan kita ambil semangat dan yakin. Kuncinya orang menjadi ibadah itu yakin. Apa itu? Sholat kita yakin kepada Allah. Apalagi doa, apalagi urusan hajat. Kadang kata Nabi, kalian sedikit diberikan keyakinan. Jangan kita termasuk di dalam itu. Banyakin yakin kita kepada Allah.